Nah, jadi yang kita pelajari di dinamika rotasi ini itu adalah energi kinetik untuk benda yang berotasi khususnya ya. Nah, di sini Civan tuliskan energi kinetik menggelinding. Apa sih bedanya menggelinding dengan meluncur? Menggelinding itu jika, nah ini contohnya bola ya. Suatu bola dia berotasi, tapi dia juga melakukan gerakan translasi. Nah, sehingga untuk energi kinetik menggelinding ini terdiri dari dua, yaitu eka translasi dan eka rotasi. Di mana eka translasi ini rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Nah, yang baru bagi kalian ini adalah eka rotasi setengah iw kuadrat ya. Jadi kalau yang ditanyakan cuma rotasinya, berarti itu ada setengah iw kuadrat. Nah, di mana nilai I momen inersia ini bisa diganti-ganti sesuai dengan bentuk benda yang mengalami rotasi ya, seperti daftar tabel di sini. Untuk tiap bentuk ya, misalnya ini sebuah batang diputar pada pusatnya, pusat masanya. Nah, momen inersianya mempunyai rumus I sama dengan 1/12 kalikan ml kuadrat. Jika sebuah batang diputar di ujungnya, dia punya momen inersia I sama dengan 1/3 ml kuadrat. Dan seterusnya, banyak buku referensi yang memberikan rumus-rumus momen inersia ya. Nah, jadi setelah kalian tahu inersianya apa aja, kita bisa aplikasikan ke perhitungan energi kinetik. Nah, misalnya di sini dicontohkan sebuah bola. Ini misalnya bendanya adalah bola pejar. Nah, bola pejar ini menggelinding dari ketinggian misalnya di sini 7 meter. Dari ketinggian 7 meter. Biasanya pertanyaannya berapakah kecepatan si bola ini ketika sampai di titik B. Ya, jadi caranya seperti apa? Nah, satu ya, kita harus tahu rumus untuk energi kinetiknya. Kedua, jika ada kasus seperti ini, ingat ada kekekalan energi mekanik ya, di mana energi mekanik di A itu sama dengan energi mekanik di B. Di A, sebuah bola ini baru akan bergerak sehingga di sini tadi dianggap posisi diam. Nah, sehingga di A ini yang ada hanya energi potensial. Nah, energi potensial di A itu akan sama dengan energi kinetik di B, yang mana di B ini nggak punya ketinggian, sehingga EP di B ini adalah 0. Nah, seperti ini, EP di A itu akan sama dengan EP di B. Karena kasusnya menggelinding, nah sehingga EK di B ini dibedakan jadi dua. Jadi EK translasi dan EK rotasi. Ya. Untuk EP rumusnya MGH ya. Untuk EK translasi setengah MV kuadrat, sedangkan EK rotasi setengah I omega kuadrat. Nah, di sini yang harus kalian tahu bahwa apa? Omega itu adalah V per R. Terus tadi rumus EK ya, EK rotasi itu setengah I omega kuadrat. Nah, seperti ini. Di sini sama-sama M, ini M, GH sama dengan setengah MV kuadrat. Karena tadi bola pecal, di mana bola pecal itu inersianya adalah 2/5 mr kuadrat. Omega kita bisa ubah menjadi bentuk V per R. Nah, karena di situ omega kuadrat jadi V kuadrat per R kuadrat. Ya, kemudian MGH sama dengan setengah MV kuadrat. Nah, di sini nih ya, ini ada setengah MR kuadrat. Nah, ini R kuadrat bisa disederhanakan dengan R kuadrat, sehingga diperoleh 2/10 MV kuadrat.
Nah, ini sama-sama mv kuadrat, bisa kita gabungkan ya. 2/2 itu adalah 5/10. 5/10 ditambah 2/10, jadi di sini adalah 7/10 mv kuadrat. Di mana ruas kiri dan kanan ada M, yaitu massa bola pejal tadi, sama, sehingga bisa sederhanakan. Nah, kemudian tadi yang diketahui adalah ketinggiannya ya, ketinggiannya adalah 7 meter. Nah, sehingga bisa kita substitusikan di sini. 10 kali 7 itu sama dengan 7/10 V kuadrat. 7 bisa sederhanakan sehingga diperoleh 100 itu sama dengan V kuadrat. Sehingga diperoleh V itu adalah akar dari 100 yaitu 10 meter per sekon. Nah, seperti ini salah satu contoh aplikasi energi kinetik untuk benda berotasi.